Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan Katolik hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pengakuan Petrus merupakan ungkapan yang berasal dari situasi nyata yang dialami oleh Petrus saat bersama Yesus. Melalui bacaan Injil dan renungan Katolik ini, kiranya kita yang menjadi percaya walaupun tanpa melihat langsung, kiranya diteguhkan dan dikuatkan iman dan keyakinan kita akan Kristus Tuhan. Dengan pengakuan yang diucapkan Petrus itu, tidak ada satupun yang akan tetap sama. Setelah bersama dengan Yesus dan menyaksikan sendiri secara langsung, Yesus membuat banyak mujizat selama karya pelayanannya di Galilea. Para rasul sekarang akan memulai perjalanan mereka ke Yerusalem, di mana Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika Yesus bertanya kepada muridnya tentang siapa dirinya menurut mereka, maka sebenarnya dia tidak hanya menantang mereka, melainkan juga mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu hubungan yang lebih mendalam dengan dirinya. Yesus menginginkan agar para muridnya itu supaya selalu mampu dan mau untuk belajar serta membuka hati mereka kepada Allah dalam berdoa dan menerima hidupnya sendiri serta kasih-Nya. Yesus pun kini telah mengundang kita semua untuk mengenal dan mengalaminya dalam doa. Yesus sendiri telah menunjukkan dan membuat berbagai mujizat dan tanda heran lainnya dalam hidup kita. Namun dalam kemurahan hatinya, Dia sungguh ingin memberikan lebih banyak lagi berkat dan kebaikan lainnya kepada kita. Selagi kita melihat kemuliaan-Nya dalam doa, Dia akan memenuhi hati kita dengan rasa kagum dan penuh syukur. Roh Kudus akan menyatakan Yesus kepada kita. Ia akan mengubah hati kita dan mengajar kita bagaimana mengenal dan mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi tidak semua orang mengenalnya. Padahal pada kenyataannya, pengenalan yang benar akan melahirkan dasar pengakuan yang kuat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Yesus
untuk mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawaban para murid pun beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Sementara murid lain mengatakan ia adalah Elia. Bahkan ada yang mengatakan Yesus adalah nabi terdahulu yang telah bangkit. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Kemudian Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Akan tetapi, Yesus melarang mereka dengan keras supaya tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya menjadi pengikut Yesus, namun semestinya harus lebih dari itu. Kita harus mengenalnya secara mendalam. Kita memang harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Namun pengakuan itu tidak datang berdasarkan apa kata orang. Pengakuan itu harus lahir dari pengenalan yang benar akan Allah dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan Katolik untuk hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.